Baiklah, kepada para peserta, sebelum debat dimulai, saya akan mengecek tim terlebih dahulu. Untuk yang pertama, tim Like Night, apakah sudah bergabung? Sudah. Selanjutnya, untuk tim Gantari, apakah sudah bergabung? Sudah. Selanjutnya, untuk tim Entanglement, apakah sudah bergabung? Sudah. Dan yang terakhir, untuk tim Gaze, apakah sudah bergabung? Sudah. Saya ulangi kepada tim Gaze, apakah sudah bergabung? Sudah, Mas. Sudah. Baiklah, karena seluruh tim telah bergabung, saya akan mulai ronde ketiga kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lomba Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia KDMI Fakultas Teknik 2023. Saya, Afriza Citra Rahmadini, akan bertindak sebagai moderator dan Muhammad Nezar sebagai timekeeper pada main room dan ronde ketiga. Juri debat kita pada debat kali ini adalah Ibu Puspa Kurniasari STMT selaku dosen Fakultas Teknik dan Bapak Ahmad Rizky Turama SPDMA selaku dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di ruangan ini telah hadir 4 tim. Yang pertama adalah tim debat Like Night sebagai tim pemerintah pembuka. Yang kedua adalah tim Gantari sebagai tim oposisi pembuka. Yang ketiga adalah tim Entanglement sebagai tim pemerintah penutup. Kemudian yang terakhir adalah tim keempat, yaitu tim Gaze sebagai tim oposisi penutup. Mosi pada debat kita kali ini adalah, Dewan ini menyesali New Jeans dan idola lainnya sebagai idola K-pop di bawah umur. Baiklah, sebelum debat dimulai, perkenankan saya untuk membacakan beberapa peraturan dalam debat kali ini. Yang pertama, setiap pembicara diberikan waktu 7 menit untuk menyampaikan argumennya, dan tidak ada batasan interupsi dalam pembicara menyampaikan materi. 2. Kesempatan untuk melakukan interupsi pada saat pembicara tim lawan sedang berbicara. 3. Permohonan untuk interupsi dilakukan dengan cara langsung menghidupkan mic. 4. Interupsi diberikan atas izin dari pembicara yang menyampaikan argumennya. 5. Setelah diberikan izin oleh pembicara, sebagaimana disampaikan dalam poin 4, interupsi dilakukan sambil menghidupkan mic. Waktu maksimal untuk menyampaikan interupsi adalah 15 detik. 6. Boleh melakukan interupsi ketika waktu telah berjalan 1 menit, dan yang terakhir, yaitu ke-7, tidak boleh melakukan interupsi ketika waktu telah berlangsung selama 6 menit. Baiklah, langsung saja dipersilakan untuk pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka kepada Saudara Muhammad Arham Maulana Adha, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami akan menyampaikan argumen dalam 3, 2, 1. Anak muda merupakan pilar suatu bangsa. Dunia sudah mulai berkembang dari yang dulunya masih kuno hingga sekarang yang sudah maju. Seperti yang kita ketahui, dewasa ini semakin mudah untuk mencari sebuah pekerjaan, bahkan di sektor industri hiburan. Bahkan dewasa ini, anak-anak sekalipun sudah memiliki kesempatan untuk dapat bergabung di dalamnya. Akan tetapi, hal ini dapat dikhawatirkan bahwa anak-anak yang bergabung di dalamnya akan mengalami suatu peristiwa eksploitasi anak. Untuk itu, Dewan mengangkat mosi yang berjudul menyesali New Jeans dan idol lainnya sebagai idol K-pop di bawah umur. Marilah kita menilik kembali sejenak terkait dengan definisi dari beberapa kata penting. Yang pertama yaitu idol. Idol di sini merupakan figur yang menarik untuk ditonton maupun menarik dan dianggap baik untuk ditiru. Yang mana dalam hal ini idol K-pop adalah orang-orang yang tergabung dalam industri lagu hiburan di Korea. Yang mana K-pop ini sudah merambah hingga ke Indonesia. Kemudian kata penting yang perlu kita garis bawahi selanjutnya yaitu di bawah umur. Yang mana definisi di bawah umur ini merupakan
suatu umur di mana anak-anak masih di bawah 18 tahun, yang mana pola pikir mereka masih belum terbentuk dengan sepenuhnya. Di sini, kami menyampaikan urgensi kami, mengapa musik ini sangat penting untuk diangkat, yang mana kita haruslah menaruh perhatian penting terhadap anak-anak kita, anak-anak muda kita, agar terhindar dari yang namanya praktik eksploitasi anak. Yang mana dengan harapannya dengan kita memperhatikan ini, anak-anak dapat terhindar dari eksploitasi anak, kemudian memiliki kebebasan untuk berkembang dan mengasah pola pikir mereka agar agar mempunyai kerangka berpikir yang baik guna menjadi penerus bangsa ini ke depannya, sehingga bangsa ini akan menjadi negara yang maju. Adapun di sini kami menawarkan beberapa mekanisme guna menanggulangi masalah ini, yaitu mekanisme yang pertama, yaitu kita akan melakukan sosialisasi, penanaman, dan pembudayaan terkait dengan pola pikir anak-anak dan orang tua selaku yang masih memegang kekuasaan penuh terhadap anaknya, agar pola pikir mereka terbentuk untuk tidak memberikan kesempatan eksploitasi anak ini dapat terjadi. Kemudian langkah berikutnya yaitu dengan melakukan peringatan, atau dalam hal ini adalah kita akan membentuk aturan-aturan yang akan membatasi bahwa pekerjaan di bawah umur ini dilarang karena dampak buruk yang akan terjadi ke depannya. Kemudian kita akan merealisasikan aturan ini dengan memberikan hukuman kepada pelanggar oknum-oknumnya, oknum-oknum pelanggarnya. Kemudian langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah memperketat pengawasan kita kepada oknum-oknum yang telah melanggar, apakah mereka dapat tidak melakukan hal itu kembali, dan kemudian kita melakukan pembinaan kepada korban-korban yang terdampak. Dalam hal ini adalah anak-anak yang pola pikirnya belum terbentuk dengan sempurna. Untuk itu dalam musik kali ini, kami mengangkat satu argumen, yang mana idol K-pop di bawah umur merupakan contoh daripada eksploitasi anak. Yang mana alasan daripada argumentasi kami yaitu yang pertama, maraknya idol yang disuruh untuk diet dengan ketat, yang bahkan sampai merugikan anaknya sampai mengalami penyakit-penyakit seperti MAF dan lainnya. Kemudian padatnya jadwal yang dirasakan oleh idol K-pop itu sendiri. Untuk itu, untuk anak-anak di bawah umur sangatlah keji apabila mereka dipekerjakan dengan jadwal yang begitu padat sama halnya dengan orang dewasa. Kemudian kurangnya pendidikan, kurangnya penerimaan pendidikan terkait pola pikir kepada anak-anak yang masih di bawah umur ini. Yang mana pola pikir mereka ini kebanyakan malah bukan dibentuk oleh orang tua, tetapi malah dibentuk oleh netizen yang memberikan kritik-kritik dan perkataan-perkataan yang malah menjatuhkan mental anak ini. Sebagai contoh, kami sering melihat berita-berita terkait dengan maraknya praktik seorang idol K-pop yang disuruh, yang pada awalnya bisa dibilang normal, tapi dalam industri K-pop dikarenakan kepentingan untuk penampilan yang baik, maka disuruh untuk diet dengan cara yang begitu ketat. Bahkan berat badannya di bawah daripada manusia normal. Contoh nyatanya adalah seperti yang kita sering ketahui, namanya adalah Wonyong. Kemudian kasus bully pada anak di bawah umur ini, yang mana apabila anak di bawah umur melakukan bully, kemudian dia masuk ke industri K-pop, yang mana notabene-nya perhatian terhadap industri ini sangatlah besar, apabila kasus bully mereka ini terekspos ke media, maka serangan demi serangan secara verbal, secara psikis, sangatlah dirasakan oleh anak-anak tersebut. Padahal pola pikir mereka ketika mereka melakukan bully tersebut, pola pikir mereka belum terbentuk dengan sepenuhnya. Sungguh sangat disayangkan apabila hal itu terjadi, karena kita tidak dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang, padahal sudah menjadi hak mereka untuk
memiliki kebebasan untuk dapat mengembangkan pola pikir mereka sendiri. Untuk itu, kami di sini bersiteguh untuk mendukung mosi ini yang mana menyesali bahwa adanya praktik idol-idol atau bahkan pekerjaan-pekerjaan lainnya di bawah umur ini. Karena di sini sudah banyak sekali dampak negatif yang dapat dirasakan oleh anak tersebut. Banyak sekali dampak-dampak buruk yang dirasakannya. Maka dari itu, kami sangat mendukung mosi ini demi menjaga hak anak-anak tersebut. Terima kasih. Pembicara pertama dari tim Light Night menyisakan waktu sebanyak 0 detik. Selanjutnya dipersilakan untuk pembicara pertama dari tim oposisi pembuka kepada Saudara Hairunisa Ramadhani Adinegoro untuk menyampaikan argumennya. Mohon maaf. Di sini sudah saya tulis bahwa saya pembicara pertamanya ialah saudari. Mohon maaf, bisa diulangi perkataannya, Kak? Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya saya Andita Ardilians Febrianisa sebagai pembicara pertama dari tim pembuka oposisi akan mulai menyampaikan pidato. Untuk preferensi POI atau interupsi, Kak, mohon maaf apakah waktunya belum dimulai? Pembicara pertama adalah Saudari Andita. Diganti spotlight-nya. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk preferensi interupsi, rekan-rekan berpikir bisa langsung saja menghidupkan audio atau unmute audionya dan menyampaikan poin interupsinya. Baik, saya akan mulai menyampaikan pidato saya dalam 3, 2, 1. Baik, sebelum saya langsung melanjutkan ke poin argumen kami dari tim pembuka oposisi, izinkan saya untuk menerangkan kembali apa yang telah disebutkan oleh pihak pembuka pemerintah sebelumnya. Pembuka pemerintah telah menyebutkan bahwa idol K-pop sendiri seperti New Jeans merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi anak. Perlu diketahui dan perlu digarisbawahi bahwa eksploitasi anak sendiri adalah kondisi saat pelaku, yaitu orang dewasa, itu berusaha mengambil keuntungan dari seorang anak demi keuntungan pribadi. Maka dalam hal ini sangatlah jelas tidak relevan bagi idol K-pop yang memiliki konsen secara penuh untuk menjadi idola atau patokan bagi seluruh masyarakat yang telah dijelaskan oleh Oji sebelumnya yang menjadi target audiens mereka di dunia hiburan. Untuk terkait jadwal pekerjaan yang ditumpahkan oleh idol yang sebagaimana telah diterangkan oleh pembuka pemerintah sebelumnya, bahwasannya saya ingin membidas jadwal pekerjaan yang ditumpahkan oleh idol adalah sepenuhnya kesepakatan dari idol tersebut dan agensi yang menjadi fasilitator remaja ini untuk menjadi idol K-pop. Menjadi idol K-pop sendiri dibutuhkan adanya kapasitas yang memadai, yang dimana pada idol Korea sendiri, standarisasi untuk menjadi idol K-pop adalah untuk mengikuti pelatihan selama beberapa waktu untuk mempersiapkan mereka sebelum terjun menjadi idol K-pop dan menjadi pihak yang dicontoh oleh audiens target. Agensi sendiri tidak memiliki hak untuk membatasi idol dalam menempuh kehidupan yang normal seperti menjalani pendidikan dan sebagainya, atau sama dengan atau menjalani kehidupan yang normal seperti layaknya rekan atau teman sebaya mereka yang tidak mengikuti pelatihan menjadi idol. Baik, langsung saja langsung saja saya masuk ke pembaca argumen saya. Legalisasi umur di Korea itu 14 tahun untuk jadi idola. Paling minimum. Perlu digarisbawahi bahwa keputusan besar seorang remaja usia 14 tahun masih berada di bawah pengawasan orang tua. Tentunya kita dapat simpulkan dengan jelas bahwa debutnya remaja usia 14 tahun ke atas merupakan keputusan yang telah disepakati oleh kedua pihak, di mana pihak pertama ini adalah remaja calon member grup idol K-pop tersebut yang di sini memberikan keputusan di bawah pertanggungjawaban orang tua, yang kemudian pada pihak kedua yakni agensi entertainment atau hiburan sebagai fasilitator mereka yakni calon member grup idol K-pop. Maka dari itu
Berbeda dengan Indonesia yang standarisasi legal usianya remaja untuk mulai bekerja adalah 17 tahun ke atas, yang mana bisa kita lihat kembali bahwasannya umur sendiri di kondisi Indonesia saat ini, di mana kita melihat bahwa anak-anak kecil pun ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya, dapat kita simpulkan bahwa umur sendiri sebenarnya tidak bisa kita jadikan patokan atau parameter untuk berkarir. Ini juga berlaku bagi remaja idol K-pop yang memilih berjuang untuk meniti karir terlepas dari usia mereka yang masih muda. Idol K-pop atau idol K-pop Korea, idol pop Korea adalah seseorang yang terjun ke dalam dunia hiburan dan berkecimpung di dunia pop Korea yang sebelumnya adalah trainee atau peserta pelatihan yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Jadi tidaklah mungkin bagi seorang remaja untuk langsung terjun ke dunia idol K-pop sebelum melakukan yang namanya pelatihan atau trainee. Yang kemudian terima kasih, untuk akhirnya kemudian remaja ini mengikuti seleksi dan akhirnya resmi menjadi idol K-pop. Perlu digarisbawahi bahwasannya setiap orang, bahkan anak di bawah umur sekalipun, memiliki hak untuk membuat keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Tentu saja perlu digarisbawahi juga bahwa seluruh konsen atas keputusan mereka merupakan pertanggungjawaban dari orang tua. Maka dari itu, izinkan kami untuk menyajikan beberapa poin penting yang perlu dijadikan bahan pertimbangan mengapa idol K-pop seperti New Jeans tidak perlu disesalkan. Yang pertama adalah dengan menjadinya para remaja muda ini menjadi idol K-pop itu untuk mendukung kreativitas mereka sebagai penerus bangsa, di mana kita sendiri tahu bahwa investasi terbesar sebuah negara adalah kualitas dari remaja-remaja yang hidup di negara itu. Yang kedua adalah melihat perjuangan mereka. Dengan melihat perjuangan mereka sebagai idol sendiri, kita mengetahui bahwa sebenarnya dari kegiatan yang mereka lakukan sendiri, mereka memiliki hak penuh, memiliki konsen penuh atas apa yang telah mereka lakukan. Kemudian, untuk menjadi idol sendiri, mereka telah dibekali berupa persiapan mental, sebagaimana yang sebelumnya pihak pemerintah pembuka katakan bahwa idol sendiri sebenarnya memiliki, karena mereka masih berada di bawah umur atau belum siap untuk meniti karir, mereka memiliki kekurangan dalam berpikir dan tidak mampu memberikan keputusan yang jelas. Maka dalam hal ini perlu disesali bahwa pihak pemerintah pembuka sama sekali tidak bisa menjelaskan mengapa remaja di bawah umur bisa dibilang masih belum siap atau tidak memiliki pemikiran yang matang. Kemudian yang kedua, selanjutnya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk menjadi idol sendiri, remaja tersebut mendapat pengawasan penuh sebagaimana yang telah disepakati oleh orang tua dari remaja idol K-pop tersebut dengan agensinya. Dan kemudian, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, menjalani pelatihan sendiri butuh beberapa tahun atau bahkan bertahun-tahun sebelum akhirnya mereka menjadi idol. Oleh karena itu, kami dapat katakan bahwa terjunnya remaja seperti terjunnya remaja di bawah umur seperti New Jeans sebagai idol K-pop tidak perlu disesalkan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Pembicara pertama dari tim Gantari menyisakan waktu sebanyak 1 menit dan 4 detik. Selanjutnya dipersilakan untuk pembicara kedua dari tim pemerintah pembuka, kepada Saudara Muhammad Zain Prastiawan untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mulai dengan waktu 1, 2, 3. Di sini saya akan menanggapi dari tim opposition opening. Untuk menjadikan idol K-pop diperlukan perhatian khusus daripada agensi yang menaunginya. Yang mana pada masa ini apabila calon idol menginginkan keluar dari agensi harus membayar uang ganti untuk biaya pelatihan yang telah apakah ada suaranya? Ya, ada, Kak. Terima kasih telah memberikan waktu saya. Saya akan mulai dalam 1, 2, 3. Nah, saya di sini akan menanggapi dari tim opening opposition. Nah, akan tetapi untuk menjadi idol K-pop diperlukan perhatian khusus daripada agensi yang menaunginya. Yang mana pada masa ini apabila calon idol menginginkan keluar dari agensi harus membayar uang ganti untuk biaya pelatihan yang telah ditandatangani.
sebelum memulai pelatihannya. Untuk alasan itu, banyak sekali calon idol K-pop yang memilih untuk meneruskan karirnya karena telah terjun di bidang tersebut. Nah, menanggapi tentang pengawasan anak. Untuk pengawasan orang tua itu sendiri sangat terbatas karena kebanyakan dari mereka yang telah terjun di dunia K-pop tersebut tinggal di asrama, yang mana susah untuk para orang tua untuk mengawasinya. Di sini saya akan menjelaskan argumen dari saya. Nah, bahwasanya mempekerjakan anak di bawah umur sangatlah merugikan karena di mana anak-anak tersebut jadi kurang waktu masa bermain mereka, bersekolah, dan bercengkrama dengan keluarga mereka. Yang di mana pada masa saat ini anak-anak bisa bersenang-senang, bermain dan bersekolah seperti anak pada umumnya, tetapi malah dipekerjakan. Belum lagi dengan jadwal yang padat, mereka akan merasa lelah atau capek. Kemudian belum lagi komentar atau cibiran buruk dari komentar orang akan membuat mental dari anak-anak tersebut terganggu dan membuat pola pikir dari anak-anak menjadi rusak karena mental anak-anak tersebut sudah terganggu. Nah, oleh karena pada itu para orang tua seharusnya menganya ke arah yang seharusnya, seperti anak-anak pada umumnya. Ya, yang pada anak umumnya seperti bersekolah, bermain, belajar, dan lain-lain, bukan malah untuk dipekerjakan. Nah, di sini ditekankan sekali lagi, dengan mekanisme yang kami tawarkan, diharapkan dapat untuk memberikan edukasi tentang eksploitasi anak. Nah, Interupsi. tidak diterima. Nah, oleh sebab itu kita ketahui bahwa eksploitasi anak adalah suatu hal yang salah, yang seharusnya anak-anak di bawah saat ini harus semestinya seperti anak-anak pada umumnya, bukan untuk dipekerjakan, apalagi di bidang industri yang kita tahu bahwa bidang industri sangat keras dan sangat tidak relevan untuk anak-anak karena banyak mereka mendapatkan cibiran dan komentar buruk yang dapat merusak atau mengganggu mental mereka. Itulah argumen dari saya. Terima kasih. Pembicara pembicara kedua dari tim Like Night menyisakan waktu sebanyak 3 menit dan 11 detik. Selanjutnya dipersilakan untuk pembicara kedua dari tim oposisi pembuka kepada Saudari Hoirinisa Ramadhani Adinegoro untuk menyampaikan argumennya. Apa suara saya dapat terdengar jelas? Iya Kak, dapat terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan argumentasi saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, mosi kita di siang hari ini ialah Dewan ini menyesali New Jeans dan idola lainnya sebagai idola K-pop di bawah umur. Sebelum kami masuk ke argumentasi kami selaku tim oposisi pembuka, izinkanlah kami melibas beberapa argumentasi dari rekan berpikir kami di tim pemerintah pembuka. Pertama, terkait di bawah umur. Bagaimana bisa mereka mengatakan hal ini adalah hal terlarang? Padahal jelas rekan saya pembicara pertama telah menegaskan bahwa kasus ini di Korea Selatan sendiri, legalisasi untuk mempekerjakan anak di bawah umur ialah berusia 14 tahun. Sekali lagi 14 tahun. Kita mengambil lokasi di Korea Selatan yang jelas regulasinya berbeda di Indonesia, sehingga hal ini tidak melanggar apapun. Kemudian terkait eksploitasi anak, perlu ada garis bawahi kembali dan mengulangi apa yang telah dikatakan rekan saya tadi, eksploitasi terjadi ketika dilakukan tidak atas konsen dari anak maupun orang tua tersebut. Sedangkan kita tahu untuk menjadi idola K-pop itu tentunya telah dilakukan penandatanganan kontrak atas kemauan anak itu sendiri di bawah pertanggungjawaban orang tuanya. Hal ini tentunya berkaitan dengan ganti rugi yang telah dibawakan oleh tim
pemerintah pembuka tadi, bahwasanya perlu kita jelaskan sebelum dilakukan kontrak kerja pun telah dilakukan penandatanganan atas izin orang tuanya. Selamat datang di argumentasi tim oposisi pembuka. Kami menyajikan beberapa argumentasi. Yang pertama ialah tidak patut membatasi seseorang untuk terus berkarya. Mengapa? Karena hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Selama itu berada dalam hal yang positif, mengapa tidak? Hal ini tentunya membuka kesempatan persaingan kerja karena menambah pengalaman bagi trainee atau idola Korea muda. Mengapa? Karena di usia yang semakin muda mereka memulai, maka semakin besar kesempatan yang mereka dapatkan untuk terus bertahan di dunia hiburan. Kemudian bagaimana bisa tim pemerintah menyayangkan mosi yang jelas mereka mampu membedakan di mana remaja dalam hal ini sudah jelas mampu membedakan mana benar mana buruk. Sedang di depan mata kita sendiri semua saat ini tengah marak figur publik yang mengomersilkan anak bawah 5 tahun pada channel YouTube yang mereka miliki. Dua hal ini memang terjadi di dua negara yang berbeda. Namun yang perlu digarisbawahi bukanlah lokasinya, melainkan poin yang kami ambil adalah terkait eksploitasi anak di bawah umur yang Anda gaung-gaungkan tadi. Dewan juri yang terhormat, kami dapat memprediksi dan memahami argumentasi yang akan maupun telah diberikan oleh tim pemerintah. Karenanya, kami menawarkan sebuah mekanisme alternatif dalam hal ini. Yakni penerapan standar pelatihan yang berbeda antara idola di bawah umur 18 tahun dan idola di atas umur 18 tahun. Yang pertama, semua agensi diharuskan mendatakan semua idola yang dinaunginya pada pemerintah seperti usia dan sebagainya. Bila data terbukti tidak valid, pemerintah selaku pemegang kuasa berhak memberi sanksi pada agensi mulai dari pembekuan hingga penonaktifan. Itu rupa sanksinya. Berikutnya, agensi harus menetapkan jadwal khusus pelatihan kepada trainee anak atau idola anak, entah itu dalam hitungan jam per minggu ataupun penetapan jam istirahat. Ini adalah solusi dari argumentasi yang tadinya telah disampaikan oleh tim pemerintah pembuka terkait jam jadwal pelatihan dan sebagainya. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, agensi haruslah menjamin bahwa hak-hak para idola di bawah umur tetap terpenuhi. Di antaranya ialah dengan pemenuhan hak-hak pendidikan seperti homeschooling dan sebagainya, serta hak-hak lain. Sekali lagi ini kembali menjawab argumentasi yang telah diajukan oleh rekan berpikir kami dari tim pemerintah pembuka yang tadinya mempermasalahkan bagaimana terkait pendidikan dan sebagainya. Tidak, kita telah menjelaskan bahwa agensi harus memenuhi hak-hak ini. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, pemerintah dan agensi hendaknya melindungi para idola di bawah umur dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti scamming, kekerasan, perlindungan, dan sebagainya. Status quo yang terjadi saat ini ialah ketika seorang calon idola menandatangani kontrak, tidak hanya ia diharuskan diwajibkan untuk melaksanakan beberapa hal seperti pelatihan dan sebagainya. Namun ia tentunya mendapatkan hak-hak perlindungan dari hal-hal yang tidak dia inginkan, hak-hak untuk mendapatkan jaminan atas keselamatan dia dan sebagainya. Sebagai tim pemerintah pembuka seharusnya sudah memahami bagaimana status quo yang tengah terjadi saat ini. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, fakta bahwa New Jeans dan idola lainnya sebagai idola Korean pop atau pop Korea di bawah umur bukanlah hal yang perlu kita sesali. Karena tentunya hal ini memiliki banyak sekali dampak positif Dewan Juri yang terhormat dan tentunya dapat kita kontrol oleh berbagai kebijakan sehingga tidak perlu kita sesali. Maka dari itu, dengan tegas, kami tim oposisi pembuka mengecam dan menolak mosi kita pada hari ini, berupa Dewan ini menyesali New Jeans dan idola lainnya sebagai idola K-pop di bawah umur, dan tentunya kami telah menawarkan solusi yang lebih konkret dan lebih nyata dibanding yang telah disampaikan oleh tim pemerintah pembuka. Terima kasih. Pembicara kedua dari tim Gentari menyisakan waktu sebanyak 2 menit dan 16 detik. Selanjutnya, dipersilakan untuk pembicara pertama dari tim pemerintah penutup kepada Saudara Muhammad Yotilianus. Dipersilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar dengan jelas. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada perlombaan kali ini dan juga Dewan Juri yang kami hormati. Argumentasi akan saya bacakan dalam waktu 3, 2, 1. Mari kita respon dari argumentasi OO. Mereka tidak pernah menjelaskan dan membedah mosi lebih mendalam. Bagaimana mereka menyetujui untuk Dewan ini tidak menyesali New Jeans dan idola lainnya di bawah umur. Kami mengajak kamu untuk melihat konteks bagaimana mosinya dibentuk, bahwa akar permasalahan perlu kita garis bawahi adalah remaja
yang di bawah umur yang masuk ke ranah industri, terutama industri K-pop yang sangat besar. Seperti yang kita ketahui, industri K-pop merupakan industri yang bukan kaleng-kaleng, industri besar di Korea Selatan, dan banyak sekali penggemar dan juga penonton yang hadir di seluruh dunia. Seperti kita ketahui bersama bahwa semakin besar industri, maka akan semakin besar dampak yang akan ditimbulkan. Kami menyadari bahwa definisi dan model yang kami bawakan sangat-sangat berbeda dari tim-tim lain, dan saya akan menjelaskan bagaimana definisi yang kami gunakan itu benar. Yang pertama, kami akan akan membawa perdebatan ini menjadi dua arah, dua alur, yaitu pertama dari segi konsekuensi, yang kedua itu dari segi kebutuhan. Yang pertama, konsekuensi Dewan Juri yang kami hormati, masuk ke ranah industri di bawah umur merupakan hal yang sangat berisiko karena industri menginginkan sajian yang luar biasa yang memanjakan mata di seluruh dunia. Apalagi K-pop merupakan industri yang sangat-sangat besar dan sangat digemari oleh seluruh dunia. Maka apabila anak-anak muda tadi, remaja-remaja tadi yang masih di bawah umur, yang masih belum bisa mengontrol emosi mereka, yang belum bisa mengontrol mental mereka melakukan kesalahan dalam melakukan konser ataupun kesalahan dalam berkarya, maka penonton-penonton tadi akan menghujat atau tidak senang terhadap industri. Bukan itu saja bagian buruknya, para penonton tersebut tidak senang juga terhadap remaja-remaja tersebut, yang mana mereka akan mengeluarkan tindakan di luar batas seperti menghujat, menghakimi, bahkan mencaci para remaja-remaja tersebut. Dan remaja tadi yang usianya masih di bawah umur, yang masih belasan tahun, mereka tak terkendali. Walaupun sudah ada orang tua yang mendampingi, itu belum cukup. Dewan Juri kami hormati, karena ini kita berbicara pada skala industri yang notabene adalah industri terbesar di Asia, yaitu industri K-pop, yang mana mereka akan mengalami depresi yang sangat-sangat besar, sehingga mereka akan melakukan tindakan seperti bunuh diri dan lain sebagainya. Kemudian Dewan Juri kami akan membawa arah ini ke argumentasi yang kedua, yaitu kebutuhan. Yang pertama, kami tidak apa-apa jika mereka yang usia belasan tahun ini tidak masuk ke dalam ranah industri. Mereka hanya menunda kesuksesan, mereka tidak menutup kesuksesan. Kami dari pemerintah bukan berarti menutup kesuksesan mereka, kami hanya peduli kepada mereka. Kami berpikir untuk menunda saat kesuksesan mereka untuk 4-5 tahun kemudian, di mana usia mereka yang sudah sangat matang masuk ke dunia industri. Seperti yang telah dijelaskan oleh UU tadi, bahwa tidak, terima kasih, izinkan saya terlebih dahulu. Seperti UU tadi mengatakan bahwa di awal sudah ada persetujuan antara orang tua dan juga pihak industri. Itu tidak cukup, Dewan Juri kami hormati. Persetujuan di awal itu tidak cukup, karena kita sebagai manusia tidak tahu apa yang akan ke depannya. Bagaimana orang tua berpikir bahwa anaknya adalah calon bintang di masa depan, bahwa mereka akan menghasilkan karya-karya yang sangat-sangat luar biasa. Namun kita sebagai manusia pasti saja mengalami kesalahan-kesalahan dalam berkarya. Kita tidak pernah tahu bagaimana si idola tadi yang masih berpikir yang tidak stabil, mereka baru labil dan berpikir, mereka tidak terima kasih, mereka mengeluarkan karya yang buruk, mereka suatu saat melakukan salah satu karya yang buruk, karena manusia itu hanya melihat keburukan daripada kebaikan yang telah dialami. Walaupun banyak sekali karya-karya yang dikeluarkan oleh anak muda tersebut, sekali saja saya terangi, sekali saja mereka mengeluarkan karya yang buruk, maka dunia akan menghujat mereka. Karena apa? Karena dunia hanya melihat kebaikan dan mereka akan melihat titik hitam di atas kertas yang putih tersebut. Maka dari itu, walaupun ada persetujuan antara orang tua dan juga industri, apabila si anak tadi melakukan kesalahan, masyarakat tidak peduli, masyarakat tetap saja akan menghujat. Kita harus perlu garis bawahi, tim OO dan tim OO harus harus mengerti betul bahwa industri yang kita bahas adalah industri K-pop. K-pop merupakan industri besar. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya konsekuensi sendiri itu didapatkan ketika mereka memiliki konsen penuh atas apa yang mereka telah lakukan. Dan konsen penuh ini termasuk ke dalam di mana mereka memiliki keputusan untuk terjun ke dunia K-pop. Baik itu setelahnya nanti mereka dihujat atau apapun, itu adalah termasuk konsekuensi yang mereka dapatkan setelah mendapati persetujuan dari... Baik, saya akan lanjutkan. Persetujuan yang OO sebutkan itu tidak serta-merta menjadi solusi. Bagaimana ketika mereka mengeluarkan kesalahan, mereka mengeluarkan karya buruk sehingga mereka dihujat? Karena persetujuan itu adanya di awal, penyesalan itu baru di akhir. Ketika persetujuan di awal, walaupun sudah disetujui oleh kedua orang tua pihak, orang tua pun kurang memahami bagaimana bekerja sebuah industri. Karena yang mereka melihat adalah seorang anak yang akan menjadi bintang. Mereka menyetujui hal tersebut. Dan ketika pada akhirnya, tidak terima kasih, ketika pada akhirnya si anak tersebut menjadi celaan, makian itu hanya akan menjadi penyesalan itu. Tapi kami tidak sebatas mengeluarkan masalah, kami juga memberikan solusi yang terbaik yang bisa kami gunakan sebagai pemerintah. Yang pertama, kami tidak apa-apa, tidak terima kasih,
selesaikan terlebih dahulu. Tidak apa-apa mereka tidak masuk ke dalam ranah industri. Mereka hanya menunggu 4 sampai 5 tahun sampai mereka matang. Justru ketika mereka masuk ke ranah industri di usia muda, ketika mereka melakukan kesalahan, lalu karir mereka turun, mereka akan sulit ketika ingin naik kembali ke atas panggung. Nah, maka dari itu ketika mereka di usia yang terima kasih, ketika mereka di usia yang cukup matang, ketika mereka mendapatkan cacian dan makian, mereka akan lebih siap secara mental. Kemudian kedua, secara kebutuhan. Kebutuhan yang saya maksud adalah kebutuhan primer, di mana anak seusia mereka itu lebih membutuhkan kebutuhan primer, yaitu sekolah, pendidikan yang akan lebih berguna di masa depan untuk mereka. Bukan berarti kami dari pemerintah menutup karya mereka. Kami sangat-sangat setuju pada karya mereka, pada bakat mereka. Mereka merupakan anak-anak muda yang gemilang, cemerlang, dan merupakan aset bangsa yang sangat berharga. Namun perlu kita perhatikan dari segi mental anak-anak. Mereka belum memiliki mental yang cukup kuat, maka dari itu kami menunda platform sementara untuk mereka masuk ke dunia industri. Kami menahan sebentar, tidak menutup, tapi menahan. Perlu digarisbawahi, kami menahan, bukan menutup. Kami menahan mereka, kemudian ketika mereka masuk ke dunia industri yang sangat cukup dari segi mental, materi, dan juga lain sebagainya, mereka akan berpikir lebih dewasa dalam, yang pertama adalah membuat karya, yang kedua dalam menyikapi hujatan dan juga cacian makian. Maka dari itu saya anjurkan normatif, kita harus melihat perdebatan ini dari segi yang lebih mendalam dan segi kontekstual. Maka dari itu saya bangga menjadi CG. Sekian, terima kasih. Pembicara pertama dari tim Angelman menyisakan waktu sebanyak 0 detik. Selanjutnya dipersilakan untuk pembicara pertama dari tim oposisi penutur kepada Saudari Lutfia Cikal Meherdipa untuk menyampaikan argumennya. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Terima kasih Don Juri yang terhormat dan para audien atas kesempatannya. Namun sebelum itu, saya akan membidas beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh pihak pemerintah. Nampaknya pihak pemerintah ini kurang memahami mosi kita pada hari ini yang terus-terus membahas mengenai eksploitasi anak. Mosi kita pada hari ini yaitu Dewan ini menyesali New Jeans dan idola lainnya sebagai idola K-pop di bawah umur. Nah, New Jeans di sini dan idola lainnya ini dapat kita buktikan bahwa mereka yang telah menjadi terkenal di bawah umur sebagai salah satu bukti nyata bahwa hobi yang mereka miliki dapat tersalurkan dan mendapat kesuksesan yang setimpal, dan juga para remaja ini memiliki hobi dan juga memiliki kemampuan yang selinear sehingga mereka memutuskan untuk bergabung di suatu agensi. Baik, masuk ke argumentasi saya, kita perlu mengetahui dulu apa sih itu idol group New Jeans. Jadi idol group New Jeans itu merupakan idol group yang terdiri dari 5 anggota, di mana dia itu umurnya antara 14 hingga 18 tahun, yang lagu-lagunya itu menceritakan tentang kehidupan remaja dan juga semangat anak muda, dan tentunya para anggotanya itu sudah memetakan cita-citanya sebelum ia menjadi terkenal saat ini. Dewan Juri yang terhormat, tentunya setiap anak, setiap manusia memiliki hak untuk memilih cita-citanya masing-masing. Cita-cita itu bukan merupakan ambisi dari orang tua ataupun hal lainnya. Sehingga saat mereka telah memasuki masa pelatihan, mereka telah menemukan kemauan dari diri mereka bahwa mereka ingin bergabung di dunia yang berkecimpung di hal menari, bernyanyi, dan sebagainya. Dan apabila tim pemerintah selalu mengucapkan tentang eksploitasi anak, tentu itu sangat salah, Dewan Juri yang terhormat. Karena sejatinya dengan menjadi idol tersebut, para remaja ini dengan mudah menemukan jati dirinya itu sendiri. Tentunya mereka kan telah dilatih, telah menjalani beberapa rangkaian yang mampu membangkitkan bakat mereka itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Baik, interupsi saya terima. Baiklah, mereka mengatakan bahwa mereka telah dilatih.
Manusia selalu saja melakukan kesalahan, apalagi terlebih lagi adalah anak kecil yang sewaktu-waktu akan melakukan kesalahan yang mana akan berdampak buruk bagi mereka. Mereka hanya mengatakan bahwa dilatih akan baik ke depannya, belum tentu. Walaupun sudah dilatih, mereka akan mengeluarkan karya-karya yang kemudian hari akan salah. Sekian, terima kasih. Mereka tidak melihat pada segmen tersebut. Oke, terima kasih atas interupsinya. Namun pada kenyataannya saat mereka sebelum terkenal, mereka telah menandatangani kontrak yang tentunya kontrak itu bukan ditandatangani dengan sembarangan. Tentunya mereka telah memahami konsekuensi yang akan mereka dapatkan di kemudian hari. Namun perlu kalian garis bawahi di sini idol K-pop ini tidak dieksploitasi karena sejatinya eksploitasi itu dilakukan apabila seseorang yang melakukannya ini tidak mendapatkan keuntungan itu sendiri. Lalu lanjut ke argumen saya, remaja yang mampu menjadi idola K-pop ini, mereka telah menentukan hobinya itu sendiri. Tim pemerintah berpikir bahwa mereka tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Ingat, mereka ini bergabung di suatu agensi, tentunya mereka memiliki teman yang memiliki satu hobi yang sama dan juga satu pikiran yang sama. Dari situ mereka dapat mengembangkan kemampuan mereka dan juga saling bertukar pikiran terhadap teman-teman dan juga sahabat mereka yang berada di pelatihan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dan juga sebagai buktinya, selain New Jeans, idola lainnya yang pernah menjadi terkenal di bawah umur seperti Jisung NCT dan juga BOA, mereka itu debut di bawah umur. Namun sekarang kita bisa melihat bahwa mereka menyatakan tidak menyesal untuk menjadi terkenal di bawah umur karena mereka bisa merealisasikan hobi-hobi mereka dan juga ide-ide mereka dalam membuat lagu, dalam bernyanyi, dan mereka menuangkannya ke publik. Jadi untuk eksploitasi itu tentu saja tidak ada, Dewan Juri yang terhormat, karena pada dasarnya sebelum mereka menjadi terkenal, sebelum mereka memutuskan untuk terjun di industri hiburan, mereka telah mengetahui pro dan kontranya. Namun mereka masih memilih untuk terkenal karena itu akan sejalan dengan cita-cita mereka dan juga bakat mereka yang telah dilatih sebelumnya. Saya sebagai tim penutup oposisi sangat mengecam mosi kita pada hari ini karena pada dasarnya dengan adanya idola K-pop ini, mereka bisa menyalurkan hobi mereka secara baik melalui agensi tersebut. Terima kasih. Pembicara pertama dari tim GAYS menyisakan waktu sebanyak 1 menit dan 2 detik. Selanjutnya, dipersilakan untuk pembicara kedua dari tim pemerintah penutup kepada Saudara Awan Eka Putra. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Juri yang kami hormati, serta rekan-rekan berpikir kami, baik dari tim OG, OO, dan CO. Pertama-tama mohon dimaklumkan, kami mohon maaf karena terkendala mati lampu, maka dari itu harap dimaklumkan. Kemudian untuk sesi interupsi, jikalau saya respon saya terima maka diterima, jikalau saya diamkan berarti itu tidak diterima. Jadi mohon untuk tidak di-spam. Maka dari itu saya perwakilan dari tim CG, pembicara kedua akan memulai argumentasi saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kami menemukan beberapa kejanggalan terhadap beberapa tim lawan, yaitu yang pertama kita lihat dari tim OG terlebih dahulu, yang mana kita tidak membahas tentang eksploitasi, kita tidak melakukan eksploitasi. Kami ini hanya sekedar menunda kesuksesan mereka, yang mana ini tidak merupakan sebuah penutupan kesuksesan mereka. Kita hanya menunda, membuat mereka itu lebih siap daripada yang sebelumnya. Kemudian dari semua tim ini, jadi untuk masalah ini, meskipun anak itu sudah dilatih, tidak menutup kemungkinan bahwasanya hal-hal yang buruk ke depannya, karya-karya yang buruk ke depannya akan tetap terjadi. Kemudian kesamaan dari kedua tim oposisi, baik dari OO dan CO, adalah membahas tentang adanya persetujuan di antara kedua belah pihak, baik itu dari pihak industri maupun dari pihak orang tua.
Namun, yang jadi masalah di sini, ketika mereka sudah memasuki ranah industri, meskipun mereka ini sudah memiliki persetujuan satu sama lain, mereka bisa dibilang sudah siap atas apa dampak yang terjadi. Seolah-olah tim oposisi ini menutup mata jikalau ada terjadinya hal buruk. Jikalau kita tidak akan pernah tahu kapan malapetaka akan hujatan terhadap mereka. Kita sebut bahwasanya adanya keputusan bersama Baiklah, bagaimana untuk dari tim Angelman, apakah sudah dapat bergabung kembali? Anak di bawah umur ini Baik, mohon maaf sebelumnya atas terjadinya kendala teknis, maka argumentasi akan saya lanjutkan dalam 3, 2, 1. Sangat disayangkan bahwasanya dari tim lawan tadi menyinggung dan menyebut masalah tentang legalisasi di Korea Selatan. Legalisasi anak di bawah umur, yaitu di Korea Selatan, ini bukan serta-merta menjadikan ranah industri tidak memiliki risiko terhadap anak. Kemudian dari pihak lawan tidak mengerti batasan MOSI, seolah-olah oh ini konten dari Korea Selatan, ini hanya sekelas kabupaten, sehingga untuk masalah-masalah yang akan terjadi ke depannya ini merupakan hal biasa. Namun perlu kita ketahui dan kita ingat lagi bahwasanya penikmat dari pentas-pentas dari Korea Selatan ini bukan hanya orang-orang Korea Selatan, melainkan juga orang-orang luar. Tadi juga sempat disinggung bahwasanya ini perlu diberikan kebijakan dari solusi-solusi tim OO tadi, perlu diberikan kebijakan yang mana dari pihak pemerintah harus memberikan batasan-batasan, perlu diberikan program seperti itu. Tapi kita tetap tidak bisa memberikan batasan terhadap para penikmatnya. Andai kata kalau misal mereka melakukan suatu karya yang buruk, karya yang tidak diinginkan, yang kontroversial dalam bahasanya, ini bisa menjadi malapetaka. Dan kita tidak bisa membatasi dari para haters, dari orang-orang yang benci dengan hal seperti itu. Mohon maaf, saudaraku, interupsi ditolak. Maka dari itu, inilah argumentasi dari kami, dan solusi yang dapat kami berikan adalah sebagaimana argumentasi yang dikatakan oleh saudara Yoti tadi, yaitu kami tidak membatasi, kami tidak menutup dengan karir mereka, namun kami ini hanya menunda sementara. Seperti itu. Maka dari itu kami bangga jadi tim CG. Sekian, terima kasih. Baiklah, pembicara kedua dari tim Angelman menyisakan waktu sebanyak 2 menit dan 57 detik. Selanjutnya, dipersilakan untuk pembicara kedua dari tim oposisi penutup kepada Saudara Galih Pramjono untuk menyampaikan argumen. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Pak. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang saya hormati serta rekan-rekan berpikir saya yang saya cintai. Baiklah, di sini saya akan membidas dari pernyataan tim lawan, bahwasanya tim lawan mengatakan bahwa adanya malapetaka dan akan ditunda apabila itu terjadi oleh anak
usia di bawah umur. Itu tentunya akan menimbulkan kontradiksi di antara dua kata tersebut, yaitu malapetaka dan ditunda. Gitu. Selanjutnya, apabila K-popers ini akan terkenal di orang-orang luar negeri, seperti orang-orang luar, seperti itu, intinya mancanegara. Bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita lihat dengan mata kita, bahwasanya salah satu contoh idol akibat mencintai atau melihat idol K-pop di bawah umur itu, New Jeans misalnya, itu salah satunya adalah Gita Karang. Dia terkenal karena apa? Karena dia menekuni dan melihat serta mengamati, memodifikasi untuk menjadi terkenal. Yang terbawa apa? Akibatnya apa? Akibatnya dia membawa negara kita terkenal di seluruh mancanegara. Itu positifnya. Baiklah, memasuki ranah argumen saya, yaitu Dewan ini menyesali New Jeans dan idola lainnya sebagai idola K-pop di bawah umur. Nah, tentunya ini memiliki latar belakang. Lalu latar belakang sejatinya itu apa? Tentunya latar belakangnya itu antara orang tua dan anak. Seperti itu. Akan saya jelaskan nanti mengapa antara orang tua dan anak itu penting. Selanjutnya seperti itu. Latar belakang adanya ini tentunya kita sebagai kita melihat anak-anak di Indonesia memiliki beribu banyak potensi bakal calon potensi yang terus dikembangkan apabila itu baik, seperti menari, menyanyi, dan lain sebagainya. Dan inilah salah satu wujud nyata, wujud konkret kita untuk melihat bahwasannya apabila hobi yang disalurkan dengan baik, tentunya akan menimbulkan efek yang baik. Seperti itu, Dewan Juri yang saya hormati. Dewan Juri yang saya hormati, dampak akibat adanya misal anak-anak memiliki hobi yang tidak tersalurkan tentunya memiliki dampaknya seperti itu. Lalu dampaknya itu apa? Dampaknya yang pertama, kehilangan kendali diri. Tentunya ini sangat bahaya apabila anak-anak tidak bisa mengendalikan diri seperti itu. Yang kedua, tidur pun terganggu. Ini tentu tidur tidak memiliki efektivitas seperti itu. Selanjutnya, tidak memiliki rasa percaya diri seperti itu. Faktanya, apabila anak-anak atau apabila New Jeans ini menjadi idola bagi seluruh kalangan, termasuk anak-anak, faktanya ini apa? Faktanya yang pertama, menjaga mental dan jiwanya tetap sehat. Ini tentu sangat penting. Mengapa saya gembarkan itu? Karena mental yang penting dan jiwa yang sehat ini akan menumbuh kembangkan untuk menciptakan rasa cinta kita terhadap tanah air. Yang kedua, hobi bisa memicu kreativitas. Ini merupakan langkah awal, langkah yang sangat tepat untuk anak-anak, terutama untuk melakukan hobi yang sangat tepat. Selanjutnya, bisa menjadi skill di masa depan seperti itu yang sudah saya terangkan. Instruksi saya terima. Baiklah, dari segi OSI mengatakan bahwa mereka akan memiliki mental yang sangat tinggi ketika mereka melakukan karya yang bagus. Lalu bagaimana jika mereka akan melakukan karya yang buruk? Mereka akan jatuh mental sebanding dengan mental yang mereka naik tadi. Hal itu tidak pernah dipikirkan oleh tim. Akan saya jawab. Pihak opening. Terima kasih, tim lawan. Baik, akan saya jawab. Lalu solusinya seperti apa? Resepnya itu seperti apa? Resepnya yang pertama, korelasi antara orang tua, anak, dan pemerintah itu harus menjadi satu. Yang pertama, bagi orang tua, itu tentunya ada konseling terhadap minat dan bakat anak. Orang tua melihat minat dan bakat anak. Ditanya, anak itu memiliki bakat apa yang harus dikembangkan? Seperti itu. Yang kedua, menjaga kedekatan dengan anak di bawah umur. Seperti dengan adanya New Jeans ini, tentunya misal orang tua bisa, oh ada loh teman kamu itu bisa menjadi idola. Kamu pasti juga bisa seperti itu. Selanjutnya, mendukung tumbuh kembang anak seperti itu. Instruksi saya tolak. Selanjutnya, yang kedua, di tim pemerintah itu bagaimana melakukan pelatihan. Tim pemerintah menjadikan wadah dibungkus bagi anak-anak yang memiliki hobi. Saya tolak. Hobi untuk melihat kondisi bakat dan anak untuk diterus kembangkan seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah langkah konkret nyata. Mengapa saya gembar-gemborkan konkret nyata antara kesuksesan? Instruksi saya tolak. Terima kasih, saudaraku. Ini merupakan langkah awal bagi tim kami untuk menyalurkan hobi anak-anak agar bisa terkenal dan mengharumkan nama bangsa seperti itu. Yang sudah saya jelaskan, contohnya ada salah satunya yang tadi saya jelaskan, yaitu di Gita Karang seperti itu. Selanjutnya, ini merupakan motivasi bagi orang tua kepada anak-anaknya. Mohon interupsi, saudaraku. Terima kasih. Selanjutnya, di sini akan saya jelaskan bahwasanya orang tua ini bisa mendidik anaknya, mengetahui minat bakat anaknya. Jika anaknya pintar menari,
tentunya orang tua bisa memotivasi. Ada anak yang seumuran mereka bisa terkenal juga. Mengapa kamu tidak? Itu hanya memotivasi. Dan tentunya anak itu memiliki bakat yang Instruksi saudaraku. Ya, instruksi saya terima, saudaraku. Solusi yang dijelaskan dan dipaparkan oleh tim oposisi sangat-sangat tidak masuk akal dan sangat-sangat tidak menyelesaikan masalah. Mereka melupakan satu elemen penting, yaitu elemen penonton atau masyarakat atau penonton, penikmat yang akan menonton tersebut. Mereka Baik, melupakan elemen terima tersebut. kasih saudaraku. Hanya ada Di sini waktu telah habis. Di sini kembali lagi ke objeknya. Objeknya yaitu anak-anak misalnya. Apabila anak-anak dididik dengan baik, bahwasanya semakin tinggi pohonnya, maka tentunya semakin banyak angin kencang seperti itu. Itu mungkin teman saudaraku juga pernah mendengar pepatah seperti itu. Itu sudah ditanamkan sejatinya. Kan saya sudah menjelaskan solusinya, yaitu konseling terhadap terhadap anaknya, antara orang tua dan anak. Seperti itu, saudaraku. Selanjutnya, tentunya apabila korelasi antara orang tua dan anak dengan melihat bakat anak, ini akan menjadi motivasi tersendiri dengan adanya Eugene dan idola lainnya sebagai idola K-pop itu bisa terkenal seperti itu, saudaraku. Karena pada dasarnya anak akan tumbuh kembang menjadi remaja, dan ini merupakan langkah yang sangat positif daripada anak melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat tidak efektif seperti itu. Ini merupakan pemicu untuk menumbuh kembangkan minat bakat anak. Gitu. Saya Galih Priambodo sangat bangga dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Pembicara kedua dari tim GAIS menyisakan waktu sebanyak 15 detik. Baiklah, dengan berakhirnya argumen dari saudara Gali tadi, maka berakhir pula sesi debat kita pada ronde kali ini. Terima kasih kepada 4 tim yang telah memberikan argumennya. Selanjutnya, kepada Dewan Juri yang terhormat, dipersilakan untuk memberikan komentar. Kepada Ibu Puspa dan Bapak Ahmad, dipersilakan. Baik, kalau gitu saya dulu. Saya izin Bu Puspa. Jadi secara garis besar saya mengapresiasi tim-tim yang sudah melakukan debat pada hari ini melewati 3 ronde. Ya. Semangat terus apapun hasilnya nanti. Tapi yang jelas intinya dari lomba debat adalah kemampuan kita untuk meyakinkan pendengar atas argumen yang kita sampaikan. Karena itu argumen-argumen itu sekali lagi saya tekankan, argumen-argumen yang kita sampaikan harus sebisa mungkin berdasarkan fakta dan bisa diterima oleh pendengar kita. Itu saja dari saya. Silakan moderator. Baiklah, terima kasih Pak atas komentarnya. Selanjutnya kepada Ibu Puspa, dipersilakan. Kalau dari saya sudah cukup ya pada moderator. Terima kasih untuk argumen-argumen yang sangat baik dari para peserta. Semoga sukses pun semua dan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Dan teruslah belajar untuk kedepannya. Kalau ikut kompetisi dapat lagi ke tingkat yang lebih tinggi, ya dapat lebih lebih kuat lagi argumennya dan fakta-faktanya lebih valid lagi. Demikian. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dewan Juri. Dengan berakhirnya komentar dari Dewan Juri kita yang terhormat, maka berakhir pula ronde 3 kompetisi debat mahasiswa Indonesia pada siang hari ini. Terima kasih kepada Dewan Juri, yaitu Ibu Puspa Kurniasari, STMT, dan Bapak Ahmad Rizky Turama, SPDMA, serta para tim yang telah mengikuti lomba KDMI pada siang hari ini. Demikian dari saya sebagai moderator KDMI pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan kata. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta, diharapkan untuk menunggu di ruangan ini karena nantinya akan ada pengumuman. Dan kepada Dewan Juri, dipersilakan untuk berdiskusi di ruang breakout room 3. Terima kasih.
Fokuskan dulu tujuan kalian ini mau belain siapa? Kalian mau belain idolanya kan? Idola yang masih di bawah umur ini.
Baiklah, dengan berakhirnya ronde 3 tadi, maka berakhirlah pula kompetisi debat mahasiswa Indonesia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tahun 2023. Sementara waktu panitia dan Dewan Baiklah, sementara waktu panitia dan Dewan Juri sedang mengakumulasikan nilai, maka dari itu para peserta diharapkan untuk menunggu sebentar. Terima kasih.
Akhirnya kita hampir selesai melaksanakan seluruh rangkaian acara kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tahun 2023. Para juri dan panitia telah selesai mengakumulasikan nilai dan sampailah kepada saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman pemenang. Langsung saja tanpa mengulur waktu, kita umumkan tim yang menduduki 3 besar pada kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tahun 2023. Juara ketiga, kompetisi debat mahasiswa Indonesia FT Unsri tahun 2023 jatuh kepada tim Juara ketiga KDMI FT Unsri tahun 2023 jatuh kepada tim mohon maaf, sedang ada gangguan, jadi kita tunda dulu pengumuman juara ketiganya. Kira-kira ada yang bisa nambah nggak sih? Siapa jadi juara ketiga kita pada acara kita hari ini? Juara ketiga KDMI FT Unsri tahun 2023 jatuh kepada tim Gores Garis dengan perolehan victory point sebanyak 6 dan jumlah skor 441,5 poin. Selamat kepada tim Gores Garis. Kepada tim Gores Garis boleh mengaktifkan fitur videonya. Dan untuk operator silakan didokumentasi. Dipersilakan untuk tim Gores Garis untuk mengaktifkan fitur kameranya. Dan untuk panitia silakan untuk mendokumentasikan. Baiklah, saya hitung. 1, 2, 3. Baiklah, selamat sekali lagi kami ucapkan. Baiklah, selamat kami ucapkan sekali lagi kepada tim Gores Garis. Selanjutnya, juara kedua kompetisi debat mahasiswa Indonesia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tahun 2023 jatuh kepada tim Gays. Selamat kepada tim Gays meraih victory point sebanyak 8 poin dan jumlah skor sebanyak 446 poin. Kepada tim Gays, boleh diaktifkan fitur videonya dan untuk panitia silakan didokumentasi. Baiklah, akan saya pandu. 1, 2, 3. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada tim Gays sebagai juara kedua KDMI FT Unsri tahun 2023.
Baiklah, selanjutnya adalah juara yang ditunggu-tunggu adalah juara pertama kompetisi debat mahasiswa Indonesia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tahun 2023 jatuh kepada tim Gentari dengan victory point sebanyak 8 poin dan jumlah skor sebanyak 447,5 poin. Selamat kepada tim Gintari sebagai juara pertama Akademi FT Unsri tahun 2023. Kepada tim Gentari diharapkan untuk menyalakan fitur videonya dan untuk panitia untuk didokumentasi terlebih dahulu. Baiklah, sesi dokumentasi akan saya hitung dalam 1, 2, 3. Baiklah. Baiklah, selamat kami ucapkan kepada tim Gentari sebagai juara pertama dalam kompetisi debat mahasiswa Indonesia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tahun 2023. Selanjutnya adalah pengumuman Best Speaker pada acara KDMI FT Unsri tahun 2023. Dikarenakan jumlah skor dari pembicara terbaik adalah sama, maka angka 1 dan angka 2 hanyalah formalitas saja. Pembicara terbaik kedua diraih oleh Muhammad Ridho Al-Fajri, jurusan Teknik Mesin angkatan tahun 2022 dengan skor 229. Selamat kami ucapkan kepada Muhammad Ridho Al-Fajri sebagai Best Speaker kedua. Dimohonkan untuk mengaktifkan kameranya dan bagi panitia silakan didokumentasi. Baiklah, sesi dokumentasi akan saya hitung dalam 1, 2, 3. Baiklah, selamat kami ucapkan kepada Muhammad Ridho Al-Fajri atas diraihnya Best Speaker kedua pada KDMI FT Unsri tahun 2023. Selanjutnya, pembicara terbaik pertama diraih oleh Angga Muhammad Gilang dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2022 dengan jumlah skor 229. Baiklah, untuk dokumentasi akan saya hitung dalam 1, 2, 3. Baiklah, selamat saya ucapkan kepada Angga Muhammad Gifari dan juga Muhammad Ridho Al-Fajri sebagai Best Speaker 1 dan 2. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada mohon maaf. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, juri maupun tamu undangan yang telah hadir dan membersamai pada kegiatan hari ini. Dan khususnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan acara yang luar biasa hari ini. Saya Nandila Putri selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang saya lakukan selama membawa acara ini. Adapun hal-hal yang baik tak lain datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari saya sendiri. Siang hari makan kuaci, makanya bareng ibu terkasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.